Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erika Nadia Putri dengan NIM 1142253 beserta dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Anissa Mulkiatura Bani dengan NIM 114222023 dan ada Cayla Kansayovinus 1142255. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi laporan proyek Big Data Pertanian dan dengan kode matkul BA4121 dengan judul yang kami presentasikan adalah Agramind, yaitu sinergi model CNN efisien dan juga LLM dalam membangun sistem deteksi cerdas penyakit daun mangga, yaitu Mangifera indica L. Selanjutnya. Baik, faktanya Indonesia itu merupakan produsen mangga terbesar kedua di dunia dengan total produsennya itu 4,1 juta ton menurut data pada tahun 2022. Konsumsi rumah tangga di dalam negeri itu mencapai 151.670 ton menurut data BPS 2022. Nyatanya, terdapat beberapa berita di Indonesia di mana mirisnya adalah adanya penyeludupan ilegal mangga-mangga yang berasal dari Thailand dan juga berasal dari negara-negara lain, di mana contohnya ada 14 ton mangga asal Thailand itu dimusnahkan di Kota Medan dan juga karantina Riau, mangganya itu dimusnahkan sebanyak 25,9 ton karena hasilnya ilegal. Baik, selanjutnya. Nah, salah satu penyebab utamanya adalah kualitas dan juga konsistensi pasokannya cukup rendah sehingga adanya kegagalan untuk pemenuhan standar ekspor. Kegagalan itu dipengaruhi oleh produktivitas yang rendah karena serangan penyakit daun dan juga penyakit tersebut sudah dideteksi secara manual. Kenapa? Karena penyakit tersebut bisa aja subjektif, gejalanya cukup mirip, tidak scalable dan juga penyebaran penyakit terjadi cukup pesat dan juga cukup masif. Nah, solusinya adalah adanya penggabungan CNN atau Convolutional Neural Network dengan dukungan LLM. Baik, nah selanjutnya langsung masuk ke pembahasan CNN itu apa. Jadi CNN itu adalah Convolutional Neural Network yang dimana adalah jenis jaringan saraf dalam atau deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk gambar maupun juga pola visual. Nah, CNN ini bekerja dengan memanfaatkan lapisan konvolasi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar seperti bentuk, tekstur, atau warna, sehingga sangat cocok digunakan untuk keperluan klasifikasi, deteksi objek, dan juga segmentasi. Nah, salah satu contoh arsitektur CNN yang populer itu adalah model model Mobile Net V2, yaitu model ringan yang dikembangkan Google untuk perangkat mobile dan aplikasi edge computing. Nah, apa sih kelebihan CNN? Jadi, CNN itu memiliki kelebihan eh, mampu menganalisis data visual skala besar, misalnya citra satelit, foto UAV, citra multispektral, atau foto daun dari petani. Nah, yang kedua, melakukan ekstraksi fitur secara otomatis tanpa perlu rekayasa fitur manual dan memungkinkan model dijalankan langsung di perangkat lapangan. Nah, untuk kekurangannya apa sih dari CNN ini? Jadi, CNN ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, model ini itu membutuhkan data set pelatihan yang besar agar akurat. Proses pelatihannya bisa memakan banyak waktu dan komputasi. Performanya dapat menurun jika data yang diterima memiliki variasi besar seperti pencahayaan berbeda, kondisi cuaca yang berbeda, atau latar belakang yang beragam. Dan juga sulit menjelaskan alasan prediksinya sehingga interpretabilitasnya rendah menjadi tantangan dalam riset pertanian yang membutuhkan keputusan berbasis sains. Nah, selanjutnya itu apa sih yang menjembatani gap CNN ini, yaitu dengan ada apa gap sistem pertanian cerdas. Jadi ada gap antara CNN dengan uh, hybrid CNN plus LLM. Seperti yang diketahui bahwa di tren per 2026 ini sudah marak sekali tentang AI, yang dimana itu adalah LLM. Nah, untuk uh, sistem CNN ini sendiri hanya bisa mendeteksi visual dengan akurasi tinggi, tapi tidak bisa menjelaskan hasilnya, memberikan rekomendasi tindakan, dan juga memahami konteksnya, sehingga petani masih bingung hingga timbul pertanyaan lalu harus apa. Nah, namun jika ada hybrid CNN yang ditambahkan dengan AI atau LLM, deteksi visual itu bisa ditambahkan dengan penjelasan, rekomendasi, serta reasoning dalam penambahan LLM, sehingga dapat menjawab pertanyaan petani secara alami sehingga petani juga langsung tahu apa yang harus dilakukan.
Oke, nah kontribusi penelitian yang dapat dilakukan adalah mendapatkan LLM yang dimana ditambahkan interpretasi, penjelasan, rekomendasi, dan dialog dengan petani, sehingga menghasilkan sistem keputusan yang cerdas dan juga ramah untuk petani. Seperti itu. Sehingga dari melihat itu bisa menjadi mitra bicara bagi petani. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah Sum of Art Convolutional Neural Network, di mana kami di sini menggunakan dua model ringan, yaitu Mobile Nav2 dan juga Shuffle Nav2, di mana keduanya ini cukup berbeda. Yang pertama, Mobile Nav2 itu dibangun invert residual blocks, artinya mengecilkan dimensi fiturnya lebih dahulu sebelum memperluas kembali, lalu menggunakan device variable convolution, artinya memisahkan konvolusi spasial dan antar channel sehingga mengurangi jumlah parameter dan juga komputasi, lalu memiliki linear bottleneck layer di mana dia menekan jumlah channel sebelum diteruskan ke lapisan berikutnya. Sedangkan untuk Shuffle Nav itu menggunakan teknik channel split di mana ini kebagi menjadi dua jalur. Yang pertama itu langsung tanpa konvolasi, sedangkan separuhnya itu diproses dengan konvolasi. Lalu adanya channel shuffle untuk menjamin pertukaran informasi dari data yang kita gunakan antar channel setelah konvolasi, dan juga lapisan subsampling modelnya itu terbagi menjadi dua input cabang dan menerapkan pengambilan sampel dengan dua langkah. Oke, boleh di next. Terdapat beberapa alasan kenapa kami menggunakan dua model ringan ini. Yang pertama ini, penelitian sebelum-sebelumnya itu fokusnya itu di CNN yang cukup besar, yaitu DenseNet atau EfficientNet, atau yang paling terbaru adalah ARISNet 152, Interruptional, dan juga banyak lagi. Terus juga belum banyak yang menggunakan dua model ringan untuk penyakit daun mangga. Nah, kekurangannya ini dari yang sebelumnya, tidak ada efisiensi komputasi implementasi di perangkat mobile, dan juga tidak ada studi komparatif mengenai CNN yang ringan. Nah, yang kami kembangkan itu menganalisis, membandingkan dua model ringan, yaitu Mobile Nav itu dan juga Shuffle Nav itu secara sistematis dan menunjukkan perbandingan baik itu akurasi, efisiensi, konvergensi dari Mobile Nav itu dan juga Shuffle Nav itu. Di mana dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, menurut beberapa penelitian itu melaporkan kalau misalnya akurasi dari Mobile Nav itu mencapai di angka 98% sampai ke 99%. Sedangkan di ShuffleNet itu mencapai 93,32%, 99%, dan juga 99,12%. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya kami menggunakan metodologi. Yang pertama ini kami menggunakan big data, data dari Kaggle, di mana kita menggunakan 4.000 citra daun yang dibagi menjadi 8 kelas yang berbeda. Untuk distribusinya kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, trainingnya itu 80%, validasi 10%, dan juga testingnya 10%. Ukuran gambar kami gunakan 224 dikali 224 pixel. Untuk mobile nav itu menggunakan frameworknya itu TensorFlow, sedangkan ShuffleNet itu frameworknya PyTorch. Lingkungan komputasinya kami menggunakan Google Colab dan juga GPU dengan bahasa Python-nya 3, framework-nya yang sama yaitu TensorFlow dan juga PyTorch, dengan pustaka pendukungnya ada NumPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, dan juga Seaborn. Terus ada datasetnya bisa diakses via Google Drive. Untuk evaluasi kinerja model, kami menggunakan akurasi, precision, recall atau sensitivity, dan juga advanced score. Dengan gambarnya itu bisa dilihat dari PPT yang ditampilkan. Boleh di next. Baik, ini berikut adalah tabel perbandingan mobile nav itu dan juga shuffle nav itu yang bisa dilihat dari PPT yang ditampilkan, di mana aspek yang kami gunakan yaitu dari framework-nya, pre-train weight-nya, head classification-nya, augmentasi data, pre-processing, strategi training. Untuk selanjutnya, ada base size dan juga manajemen memori dengan dan juga pipeline data yang bisa dibaca melalui PPT yang sudah ditampilkan. Boleh di next. Berikut ini adalah diagram alir untuk mobile nav itu dari start sampai dengan finish, dari tahap 1 ke tahap 2 dengan evaluasi model yang kami gunakan, visualisasi, bahkan dengan load model pre-train dan juga pemisahan data yang kami gunakan. Boleh di next.
Oke, hal yang sama berlaku di ShuffleNav itu. Kami menggunakan diagram Eilers di mana start sampai finish itu ada ekstraksi dataset, pemisahan data, tahap satu dan juga tahap 2 bisa dilihat seperti yang ada di gambar, evaluasi model, visualisasi menggunakan yang sama seperti mobile nav itu, dan yang berbeda di framework yang kita gunakan. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada LLM atau Large Language Model, di mana definisi LLM itu adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Untuk cara kerjanya, LLM ini bekerja dengan cara dilatih menggunakan data teks dalam jumlah yang sangat besar. Nanti dari proses ini, model dapat mempelajari hubungan antar kata dan kalimat, lalu mampu menganalisis pertanyaan pengguna dan memprediksi jawaban yang paling tepat. Nanti hasilnya berupa teks atau jawaban yang relevan dengan konteks. Lalu, apa peran LLM dalam dunia pertanian, khususnya adalah dalam big data pertanian itu sendiri, di mana LLM itu dapat membantu mengolah big data seperti cuaca, tanah, dan bahkan hasil panen gitu. Dari data tersebut, nanti LLM bisa memberikan prediksi dan rekomendasi untuk mendukung keputusan pertanian agar lebih tepat, efisien, dan juga produktif. Untuk kelebihan dari LLM itu sendiri, yang pertama itu membantu menjawab pertanyaan dan memahami materi. Lalu yang kedua ada mampu merangkum, menerjemahkan, dan menulis teks. Lalu yang ketiga ada cepat memproses informasi dan memberi ide. Dan yang terakhir dapat beradaptasi dengan berbagai topik. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama bisa memberikan informasi yang salah. Lalu yang kedua tidak punya pemahaman nyata atau emosi. Yang ketiga tidak selalu tahu data terbaru. Dan yang terakhir adalah terkadang salah menangkap konteks pertanyaan. Boleh next. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan mengenai model Mobile Net V2, yang dimana performa trainingnya itu training stabil dengan peningkatan bertahap, fine tuning dimulai pada ePorch ke-15, konsistensi akurasi validasi lebih dari 99% hingga akhir, kurva loss menurun signifikan, menunjukkan konvergensi baik dan minim overfitting. Nah, terdapat beberapa kesalahan klasifikasi kecil, terutama pada kelas minor, seperti dieback dan juga powdery mildew. Nah, untuk evaluasi pengujiannya, untuk akurasi tes setnya itu sekitar 99,50%. Hampir semua kelas, precision, recall, dan F1 score-nya itu 1. Kelas dieback dan powdery mildew-nya, recall turun ke 0,98, tapi F1 score-nya tetap 0,99. Macro and weighted average F1 score-nya 0,99 hingga 1. ROC AUC-nya 1, yaitu pemisahan antar kelas sangat akurat, dan terkait perbandingan studi terkait, menurut literatur akurasinya itu 98,9% dengan fitur logits input 224 kali 224, dan menurut literatur lainnya akurasi 98,0% pada dataset Mangoleaf BD. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada hasil pembahasan mengenai model ShuffleNav itu, di mana performa trainingnya itu akurasi validasinya mencapai 100% sejak approach pertama, akurasi tesnya 99,75% dengan konvergensi cepat dan juga stabil, tidak overfitting, loss training dan juga validasinya cukup menurun hingga mendekati nol. Tetapi terdapat beberapa kesalahan klasifikasi kecil, terutama pada kelas minor seperti anthracnose. Lalu ada evaluasi pengujian, di mana untuk precision, recall, dan juga advance score mencapai 1 di hampir semua kelas. Recall anthracnose itu sedikit turun di 0,98, tapi F1 score-nya tetap tinggi di 0,99. F1 score mikro dan juga makro dan juga weight itu di angka 0,9975 dengan AUC dan juga ROC di angka 1, yaitu artinya pemisahan antar kelasnya sangat presisi. Untuk perbandingan studi terkait yang sebelumnya itu cuma 93,32%, yaitu turun di latar belakang kompleks. Terus ada Madhurya Zubilson itu di 99,12% dengan tambahan attention module, dan juga Hossein itu mendapatkan 99,50% lebih baik dari mobile nav itu dengan 5 kesalahan dan juga 2 kesalahan prediksi. Boleh dilanjut.
Oke, baik. Selanjutnya ada hasil pembahasan dari point of view-nya, di mana pertama LLM itu tidak menggantikan peran agronomis, di mana LLM hanya berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti ahli pertanian, dan keputusan diagnosis akhirnya juga tetap membutuhkan verifikasi dari agronomis, karena LLM itu memiliki batasan. Contohnya, misalkan LLM itu tidak memahami konteks biologis yang kompleks dan terkadang bisa menghasilkan jawaban yang terdengar benar, tetapi tidak selalu akurat. Karena itu peran ahli pada kali ini tetap sangat penting. Lalu mengapa tetap butuh LLM? CNN sendiri hanya menghasilkan label penyakit, persentase keyakinan, dan fitur visual. Informasi ini sulit dipahami oleh petani, khususnya mereka yang memiliki gap komunikasi atau literasi digital yang rendah. Nah, di sini LLM membantu menjembatani gap tersebut, dan LLM ini dapat menjelaskan hasil CNN dalam bahasa yang lebih natural, menyusun diagnosis awal yang informatif, dan memberi rekomendasi langkah penanganan yang operasional dan mudah dipahami. Kemudian, nilai tambah LLM itu sendiri, yang pertama ada menyederhanakan output teknis menjadi penjelasan agronomis, yang kedua memberikan interpretasi yang terstruktur dan komprehensif, yang ketiga membantu pengguna awam memahami hasil analisis tanpa menggantikan peran ahli, dan yang terakhir memperkuat komunikasi antara AI ke pengguna dan juga ke agronomis. Boleh di next. Oke, selanjutnya point of interest-nya. Yang pertama, kita melihat tren global penggunaan LLM dalam pertanian. Secara global, LLM itu menjadi teknologi yang berkembang sangat cepat dan dapat beradaptasi dengan berbagai konteks pertanian, termasuk budidaya dan monitoring. Salah satu perkembangan terbesarnya itu adalah integrasi voice-based AI yang memungkinkan petani cukup berbicara tanpa perlu membaca atau mengetik, dan sangat membantu terutama di daerah dengan literasi digital yang rendah. Kemudian bagaimana cara CNN dan LLM terhubung dalam eh, people line multimodal. Di sini CNN bekerja sama sebagai visual encoder yang mengekstraksi informasi dari gambar daun, menghasilkan label penyakit, prediksi, serta fitur visual. Setelah itu nanti LLM mengambil data dari CNN dan mengubahnya menjadi penjelasan yang terstruktur. Nah, LLM itu tidak melihat gambar tapi memahami konteks dari output CNN-nya sendiri. Nanti hasilnya, diagnosisnya itu lebih jelas, penjelasannya biologisnya lebih lengkap, dan rekomendasi penanganannya lebih terarah. Selanjutnya ada peran voice-based LLM di negara berkembang, di mana teknologi ini sudah digunakan di India, contohnya Kenya, Ethiopia, Nigeria, dan voice-based LLM ini membantu petani melalui informasi budidaya, diagnosis penyakit dasar, dan rekomendasi perawatan berbasis kondisi lokal. Nanti teknologi ini juga mendukung pemberdayaan digital, membuat petani itu lebih mudah untuk mengakses informasi tanpa harus memiliki literasi yang tinggi. Nah, hal ini menjadikan teknologi pertanian itu lebih inklusif dan juga ramah untuk masyarakat luas. Udah di next. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya dari hasil evaluasi, ShovelNet itu lebih unggul di semua metrik utama karena akurasinya 99,76%, precision recall F1 skornya 1 di hampir semua kelas, dan untuk yang mobile net V2 akurasinya 99,50%, namun performanya sedikit menurun pada kelas dayback dan powdery mildew, yaitu recallnya 0,98. Nah, untuk arsitektural keunggulan ShovelNet V2, untuk group convolution plus channel shuffle itu lebih efisien dalam penggunaan memori dan komputasi, lebih cepat konvergen dan stabil selama pelatihan, dan juga ukuran model ringan, cocok untuk device lapangan dan juga real time. Nah, ini terkait desain aplikasinya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kami bertiga. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima baik oleh Bapak dosen. Terima kasih.